Namlose Vennootschap de Bouwploeg. Generasi Alpha, generasi Beta, generasi Charlie, generasi Delta dan seterusnya. Mereka akan merawatnya dan menyembahnya sebagai kebenaran mutlak yang diwariskan oleh para leluhur. Jejak Batavia, menggali sejarah Batavia hingga Jakarta yang terlupakan. Penelusuran berbasis data, bukan sejarah sekadar katanya. Pada episode sebelumnya, sejarah bangunan Masjid Cut Mutia Part 1, telah kita bahas sejarahnya, fungsi-fungsinya, arsitektur salib Yunani, dan keunikannya, termasuk asal-usul penyebutan Pasar Boplo. Setelah salat zuhur berjamaah, saya memutuskan untuk duduk-duduk sebentar di Taman Cut Mutia, di depan bangunan masjid ini. Ditemani secangkir kopi, sambil nyebat kretek legendaris, memandangi bangunan cagar budaya kelas A ini. Namun, sambil duduk di taman ini, pikiran saya justru berkelana jauh ke masa puluhan tahun silam. Karena sedikit orang sadar bahwa titik tempat saya duduk sekarang pernah menjadi salah satu ruang simbolik paling penting di Batavia kolonial. Dahulu taman ini bernama Van Hoytsplein, dan tepat di lokasi inilah dulu berdiri Monumen Van Hoyts, sebuah tugu besar untuk menghormati Johannes Benedictus van Hoyts, tokoh kolonial Belanda yang dikenal karena Perang Aceh. Tetapi ada satu peristiwa lain yang jauh lebih jarang diketahui orang. Pada tahun 1935, tempat ini pernah didatangi oleh Anton Mussert, pemimpin partai NSB Belanda, organisasi nasionalis sosialis. Dalam footage dokumenter lama, terlihat Anton Mussert datang bersama rombongannya ke Monumen Van Hoyts. Mereka meletakkan karangan bunga di depan tugu itu, di titik saya duduk sekarang. Dan beberapa saat kemudian, rombongan tersebut melakukan hormat khas kelompoknya, yang membuat saya merinding. Di latar belakang footage itu, pada saat rombongan datang dengan mobil, terlihat jelas bangunan yang hari ini menjadi Masjid Cut Mutia. Artinya, lokasi tempat saya duduk sekarang adalah titik yang sama tempat Anton Mussert meletakkan karangan bunga 91 tahun lalu. Sulit dipercaya, hari ini orang duduk santai di taman ini selepas salat zuhur. Padahal dahulu, tempat ini pernah menjadi panggung simbol kolonialisme dan sosialisme Eropa di Batavia. Dan mungkin inilah yang membuat Jakarta begitu menarik. Satu lokasi kecil bisa menyimpan begitu banyak lapisan sejarah. Kolonialisme, perang, propaganda politik, kemerdekaan, hingga perubahan spiritual. Sebuah kota, Tugu Van Hoyts, kini sudah hilang. Nama Van Hoyts telah lenyap. Tetapi bangunan tua di hadapan saya ini masih berdiri, diam. Tentang nasib Tugu Van Hoyts akan kita bahas di episode lain, Jejak Batavia. Sekarang, mari kita kembali memandang bangunan tua yang tenang di hadapan kita ini. Saya sempat merenung dan mengagumi arsitektur bangunan ini yang dirancang oleh Peter Adrian Jacobus Muyin. Gedung ini termasuk bangunan paling modern di kawasan Menteng, bahkan dipercaya sebagai bangunan bertingkat pertama di Menteng. Saat rumah-rumah lain masih berupa villa tropis satu lantai, gedung NV de Bouwploeg sudah tampil. Tinggi, monumental, dan sangat Eropa, seolah menjadi simbol lahirnya Batavia modern. Dan mungkin itu sebabnya Masjid Cut Mutia terasa berbeda hingga hari ini. Karena bangunan ini sebenarnya bukan hanya tempat ibadah. Ia adalah eksperimen arsitektur, simbol modernitas kolonial, dan saksi perubahan Jakarta selama lebih dari 1 abad. Dari kantor pengembang kota, menjadi kantor pemerintahan, hingga akhirnya menjadi masjid. Dan semua lapisan sejarah itu masih bisa terlihat dari bentuk bangunannya. Setelah secangkir kopi hitam menipis dan kretek menyusut, saya memutuskan berkeliling untuk melihat bagian luar masjid dari berbagai sisi, dan disitulah saya mengalami shober, oh my god, alias shock berat. Kritik ini disampaikan sebagai bentuk kecintaan pada sejarah Jakarta dan sebagai kontrol sosial demi menjaga otentisitas cagar budaya nasional secara objektif berbasis data dan bertujuan untuk edukasi. Pelestarian cagar budaya, kritik ini tidak berniat untuk menjatuhkan pihak manapun. Ketika sejarah salah ditulis kembali, di samping bangunan tua ini, terlihat sebuah tulisan besar berwarna kuning emas. Tulisan yang mencoba menghidupkan kembali nama lama gedung ini. Nama itu, NV de Bouwploeg, perusahaan Belanda yang dahulu membangun kawasan Menteng modern
pada awal abad ke-20. Nama yang begitu penting dalam sejarah Jakarta. Hingga dari pengucapannya, lahir istilah Boplo, nama pasar legendaris di dekat bangunan ini. Dan mungkin, niat itu sebenarnya baik. Seseorang, entah siapa, ingin mengembalikan jejak sejarah gedung ini. Mengingatkan orang bahwa sebelum menjadi Masjid Cutmutia, bangunan ini pernah menjadi kantor NV de Bouwploeg. Tetapi ketika diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang janggal, yang akan membuat syok siapapun yang peduli kebenaran sejarah. Karena tulisan yang dipasang kembali itu, ternyata bukan NV de Bouwploeg dengan penulisan atau ejaan yang benar, melainkan NV de Bouwploeg. Huruf-huruf pentingnya hilang, sebagian berubah, dan nama aslinya menjadi rusak. Mungkin bagi sebagian orang, ini hanya kesalahan kecil, hanya kurang beberapa huruf. Kesalahan ini bukan lagi sekadar human error sepele, seperti salah tulis beberapa huruf, melainkan kebutaan literasi sejarah yang sangat parah untuk ukuran institusi pengelola cagar budaya peringkat nasional. Ngapain sih? Hal kecil gitu aja dimasalahin? Ya, ada sebagian yang berkata seperti itu. Ngapain masalahin tulisan? Yang penting, fungsi bangunannya sekarang. Ya, yang bilang seperti itu juga ada. Dan banyak. Tetapi dalam sejarah, kesalahan yang dianggap kecil ini sering memiliki arti besar. Karena sejarah bukan hanya soal bangunan yang masih berdiri. Dan nama Bouwploeg sendiri bukan nama sembarangan. Dalam bahasa Belanda, bau berarti konstruksi atau bangunan, sementara ploeg berarti kelompok kerja atau tim. NV de Bouwploeg adalah perusahaan yang ikut membangun kawasan Menteng dan Gondang Dia, simbol lahirnya kota modern Batavia awal abad ke-20. Ini sebenarnya bukan sekadar soal typo, ini soal bagaimana kita memperlakukan sejarah. Karena hari ini, banyak bangunan tua dipugar, dihidupkan kembali, dijadikan ikon heritage. Tetapi, seringkali, risetnya dangkal, dokumentasinya tidak dicek, dan detail aslinya dianggap tidak penting. Padahal, justru detail kecil itulah yang menjaga keaslian sejarah. Awalnya saya berpikir, mungkin belum ada yang menyadari kesalahan ini. Tetapi setelah saya mencari di internet, ternyata saya salah. Bukan hanya satu pihak yang pernah menyinggungnya. Beberapa pegiat sejarah dan komunitas heritage Jakarta, ternyata sudah lama menyadari kesalahan penulisan itu. Bahkan, Los Jakarta sudah pernah membahasnya sejak tahun 2021. Silakan di-pause untuk membacanya. Los Jakarta sendiri dikenal sebagai salah satu komunitas digital yang aktif mendokumentasikan bangunan lama, arsip kota, sejarah Batavia, dan perubahan wajah Jakarta melalui foto, serta riset sejarah populer. Van Heuts Boulevard, now Jalan Teuku Umar in Jakarta's Menteng, was and is marked on the northern end by the Kunstkring building, completed in late 1913 and opened in 1914 as Batavia's Art Circle, which even then housed a restaurant on the ground floor. The house on the other corner. Sven Verbeek, Wolf Hayes, adalah sejarawan independen kelahiran Belanda yang kini menetap di Australia. Ia mendirikan Los Jakarta, sebuah platform digital dan penerbitan yang berdedikasi menyelamatkan sejarah Jakarta yang terlupakan. Teguran Sven melalui media sosial kepada siapapun yang bertanggung jawab atas hal ini sudah dilakukannya sejak tahun 2021. Artinya, kesalahan ini bukan baru kemarin diketahui, sudah bertahun-tahun. Seharusnya sudah cukup lama untuk diperbaiki. Dan disitulah saya mulai bertanya-tanya, mengapa tulisan itu tetap dibiarkan? Mengapa tidak ada koreksi? Padahal ini bukan papan iklan biasa.
Ini adalah bangunan cagar budaya, sebuah bangunan yang menyimpan sejarah lebih dari 1 abad. Bangunan ini sudah melewati begitu banyak zaman. Ia pernah menjadi kantor NV de Bauplus, kantor pos, kantor jawatan kereta api, kantor dinas pengairan provinsi, dipakai pada masa Jepang sebagai markas Kempetai, kantor urusan agama, kantor MPRS, hingga akhirnya menjadi masjid. Dan setiap lapisan sejarah itu layak dihormati dengan benar, termasuk menuliskan namanya secara tepat. Sebuah kota tidak kehilangan sejarahnya, hanya ketika bangunannya dihancurkan. Seluruh bangsa Indonesia mengetahui tentang patung Jan Pieter Soenkoen, karena patung itu suatu simbol kemakmuran untuk bangsa Belanda dan sebagai Gubernur Jenderal pertama di Indonesia. Tetapi untuk bangsa Indonesia suatu simbol perbudakan. Kurang lebih 300 tahun yang lalu, patung itu didirikan di Jakarta untuk memperingati 1 tahun sejak bala tentara Dai Nippon datang di Pulau Jawa. Pada bulan Maret, di Jakarta dilangsungkan upacara menurunkan patung Jan Pieter Soenkoen dari tempatnya. Selama di bawah pemerintah Belanda almarhum, berjuta-juta bangsa Indonesia hidupnya dalam cengkeraman imperialisme Belanda. Syukurlah patung itu dilenyapkan dari tempatnya oleh bala tentara Dai Nippon. Kadang sebuah kota kehilangan sejarah, justru saat ia merasa sedang melestarikannya, ketika nama lama dipasang kembali. Tetapi tanpa ketelitian, tanpa riset, tanpa kesadaran bahwa setiap huruf dalam bangunan bersejarah adalah bagian dari dokumen sejarah itu sendiri. Dan mungkin inilah yang paling berbahaya. Bukan kehancuran yang terang-terangan, tetapi kesalahan yang perlahan dianggap normal. Karena ketika tulisan yang salah itu terus dibiarkan menempel di dinding, difoto ribuan orang, masuk ke video, masuk ke internet, ditonton keluarga sebagai referensi sejarah, dijadikan referensi di kelas di Norwegia, di sekolah, di Cina, mata pelajaran di Afrika, di Jepang, ditonton di Times Square New York, jadi kajian di konferensi sejarawan dunia, ditonton di Gedung Putih. Bahkan menjadi salah satu tontonan para astronot di bulan, lalu disalin lagi oleh generasi berikutnya. Maka kebohongan kecil itu akhirnya menjadi kebenaran baru di masa depan. Semua ilustrasi tadi hanyalah sekadar pengingat, pembuka kesadaran bahwa data apapun, jika sudah masuk ke dunia digital dan internet, akan bisa dijangkau atau diakses di seluruh dunia, tanpa batas negara. Bahkan bukan hanya di bumi, namun di semesta ini. Jejak digital akan abadi selama teknologi ini masih ada. Dan akhirnya, orang tidak lagi mengenal NV de Bauplus, melainkan versi yang salah, NV de Bauplus. Dan ironisnya, kesalahan itu justru muncul di tempat yang seharusnya menjaga sejarah. Ini bukan soal kurang beberapa huruf. Ini soal hilangnya rasa hormat terhadap ketepatan sejarah. Karena sejarah bukan dekorasi, ia bukan tempelan estetika untuk membuat bangunan tua terlihat heritage. Sejarah adalah dokumen ingatan, dan ketika sebuah masyarakat mulai merasa detail tidak penting, saat itulah sebenarnya ingatan kotanya mulai runtuh. Sebab kota yang kehilangan ketelitian terhadap masa lalunya, perlahan akan kehilangan kemampuan memahami dirinya sendiri. Dan mungkin itu sebabnya, banyak sejarah Jakarta hari ini terasa kabur. Nama berubah, bangunan berubah, cerita bercampur, kesalahan diulang terus-menerus. Sampai akhirnya, orang tidak lagi tahu mana sejarah asli, dan mana sejarah yang sekadar diwariskan dari kekeliruan. Bagaimana Jakarta mengingat dan melupakan sejarahnya sendiri. Gabungan istilah hukum resmi Belanda, NV de Bauplus, dengan kata hasil salah kaprah lidah lokal Bauplus, yang ditulis mentereng dengan warna keemasan di dinding cagar budaya ini, sebenarnya sudah cukup membuat kita mengernyitkan dahi. Namun, skandal tulisan NV de Bauplus ini ternyata hanyalah puncak gunung es dari sebuah fenomena yang jauh lebih besar di ruang publik kita hari ini. Sebuah fenomena memprihatinkan yang saya sebut sebagai pandemi abai data nasional. Mari kita lihat bagaimana penyakit kemalasan verifikasi data ini menular secara berjamaah ke institusi-institusi media raksasa di Indonesia. Media yang seharusnya berdiri di garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat dan menyaring informasi, justru ikut andil memelihara kesesatan sejarah ini ke layar kaca jutaan pemirsa. Lihat bukti pertama ini, sebuah tayangan resmi dari stasiun televisi berita
yang dikenal sangat kredibel, Kompas TV. Dalam program Sapa Indonesia Siang, teks di layarnya sudah sangat megah dan benar. 16 Vennootschap de Bouwploeg. Label lokasi di pojok kiri atas pun tertulis jelas, Menteng, Jakarta. Tapi, coba perhatikan foto hitam putih kuno yang mereka pajang di sana. Bagi Anda yang paham arsitektur kota, Anda pasti ingin tepuk jidat. Foto gedung dengan menara tinggi di tayangan Kompas TV itu bukan gedung Masjid Cut Mutia di Menteng, melainkan fisik bangunan Gereja Koinonia di Jatinegara, Jakarta Timur. Dan kecerobohan visual ini tidak berhenti di satu stasiun TV saja. Portal berita nasional sekelas Okezon dalam artikelnya tahun 2019 melakukan hal yang sama, memajang foto gereja di Jatinegara tersebut, lalu memberinya keterangan, Gedung De Bouwploeg yang kini jadi Masjid Cut Mutia. Namun kesalahan konyol portal berita ini tidak berhenti sampai di situ. Mari kita lihat di bagian bawah artikel. Di situ tertulis, Bouwploeg berasal dari bahasa Belanda, Bouwploeg, yang punya arti tempat penjualan alat-alat bajak dan pengolah pertanian. Sejak kapan perusahaan pengembang kawasan Menteng menjual alat-alat pertanian? Bahkan, lelucon ini mencapai puncaknya di program Secret Story milik Trans TV pada akhir tahun 2022 lalu. Saat narator mereka dengan fasih mengisahkan riwayat kantor biro arsitek Bouwploeg di Menteng. Tim editor visual mereka dengan sangat percaya diri menempelkan foto gereja Koinonia Jatinegara atau yang dahulu disebut Bethel Care yang bahkan dibubuhi logo program mereka sendiri seolah-olah itu hasil riset arsip yang valid. Bagi tim kreatif media-media besar ini, mungkin semua gedung tua zaman Belanda itu sama saja. Asal warnanya hitam putih dan terlihat kuno, langsung hantam siarkan tanpa ada proses filter kritis sama sekali. Namun, mari kita gunakan nalar kritis kita lebih dalam. Bagaimana bisa Trans TV, Kompas TV, hingga Okezon serentak melakukan dosa visual yang sama persis? Apakah para jurnalis profesional dari berbagai media raksasa ini serempak menjadi malas dan hanya mencomot gambar secara acak di Google? Jawabannya mengejutkan. Bukan, mereka justru salah karena mereka merasa sudah melakukan prosedur jurnalisme yang paling benar. Para wartawan ini benar-benar melakukan riset lapangan. Mereka datang langsung ke lokasi, mewawancarai narasumber resmi, dan meminta arsip foto jadul langsung dari pihak pengelola. Dan disinilah plot twist konyol dari ironi sejarah ini bermula. Akar dari segala pandemi salah berjamaah ini ternyata bersumber dari rumahnya sendiri. Mari kita telusuri website resmi mereka, masjidcutmutia.com, tepat di bagian halaman sejarah resmi institusi. Akan kita temukan fakta yang membuat kita kembali tepok jidat. Pihak pengelola masjid di dalam situs resminya ternyata teledor dan salah memajang foto gereja Koinonia Jatinegara sebagai ilustrasi fisik gedung mereka tempo dulu. Entah karena malas verifikasi atau memang benar-benar abai karena foto itu berada di website resmi masjid. Para jurnalis media besar tadi langsung menelan mentah-mentah data tersebut tanpa filter kritis lagi. Nalar jurnalisme mereka mati seketika karena berpikir, tidak mungkin salah. Wong yang memberikan data adalah otoritas tertingginya sendiri. Lihat saja contoh video dari salah satu akun kreator ini. Dengan sangat jujur dan polos, mereka menuliskan sumber fotonya, masjidcutmutia.com. Dan visual yang muncul, tetap saja, fisik bangunan gereja Koinonia Jatinegara. Disinilah lucunya tingkat literasi digital kita. Akun kecil ini tidak salah. Mereka cuma berniat baik, mengambil rujukan dari otoritas yang mereka anggap paling tinggi dan sakral. Mereka tidak tahu bahwa hulu air dari sejarah masjid ini sebenarnya sudah terpolusi oleh keteledoran pengelolanya sendiri. Sebuah komedi satire sejarah, di mana sebuah kesalahan dari situs resmi ditelan mentah-mentah oleh media dan pembuat konten, lalu diamplifikasi secara massal kepada masyarakat luas. Di titik inilah istilah abai data dan kemalasan institusional kita menemukan bentuk paripurnanya. Bagaimana mungkin kita bisa berharap pihak pengelola peduli pada kekeliruan tulisan kata Bouwploeg di dinding luar bangunan mereka, yang bahkan teguran ilmiahnya dari sejarawan asing lewat Los Jakarta sudah diabaikan selama 5 tahun lebih. Jika untuk mengurus konten sejarah di website resminya saja, mereka begitu abai dan terlihat menyepelekan kesalahan yang sangat fatal tersebut, hingga salah membedakan antara rumah ibadahnya sendiri
dengan gedung gereja di belahan Jakarta yang lain. Jika beberapa media besar sebelumnya, seragam menjadi korban penularan foto dari website resmi masjid, stasiun televisi yang satu ini punya cara unik untuk ikut tersesat secara mandiri. Perhatikan tayangan dari Tawaf TV dalam program Jelajah Surau ini. Saat narator mereka sedang asyik membacakan narasi alih fungsi gedung Bauplu di masa Belanda. Editor visual mereka menampilkan sebuah foto lanskap tempo dulu dengan label mentereng, dokumen perpustakaan nasional. Penonton awam mungkin akan langsung percaya karena label institusinya begitu berwibawa. Tapi mari kita gunakan mata kritis kita. Foto arsip Perpusnas ini sebenarnya adalah potret kawasan Matraman menuju Jatinegara. Dan bangunan di ujung rel itu, lagi-lagi, adalah Gereja Koinonia Jatinegara. Tim kreatif mereka tampaknya begitu rajin mendownload arsip dari Perpusnas. Tapi sayang, teramat malas untuk membaca takarir atau keterangan katalognya. Asal ada gedung tua di ujung jalan, warnanya hitam putih, langsung dituduh sebagai kantor Bauplu. Ups, ternyata saya salah. Akun ini tidak tersesat data secara mandiri. Namun mungkin mereka justru mengambil data dari sebuah portal berita besar ini, republika.co.id, yang memajang foto gereja Koinonia yang sama dengan akun tadi, sebagai ilustrasi kawasan Menteng. Ironi di atas ironi. Dan keteledoran media-media besar ini ternyata tidak berhenti sampai di urusan salah comot foto saja. Keteledoran mereka ini sifatnya berlapis-lapis. Coba Anda perhatikan rekaman video dari berbagai stasiun TV lainnya. Saat meliput ke lokasi, juru kamera mereka benar-benar datang, berdiri di pelataran, lalu mengarahkan lensa kamera mereka secara fokus dan tajam ke tulisan NV de Boplo yang salah itu, dari jarak dekat. Gambar itu masuk ke ruang editing, dipelototi oleh editor visual, dan diperiksa oleh produser sebelum tayang. Namun ironisnya, dari sekian banyak kepala orang media yang katanya kritis dan berpendidikan tinggi itu, tidak ada satupun yang terketuk untuk bertanya atau mempermasalahkan ejaan tersebut. Nalar kritis jurnalisme mereka mati total di depan dinding cagar budaya kelas A ini. Mereka merekamnya begitu saja, menganggapnya sebagai hal sepele, dan menyiarkannya sebagai kebenaran sejarah, tanpa ada sedikit pun rasa skeptis. Ditonton lagi oleh keluarga di Indonesia, disiarkan di Eropa, walau tidak ditonton. Ditonton di kedubes Indonesia di Amerika. Ditonton rame-rame di rumah sakit. Bahkan sampai ke Kutub Utara. Sebuah bukti otentik bahwa industri media kita hari ini lebih peduli pada keindahan visual yang estetik ketimbang kebenaran sebuah data sejarah. Wahai sahabat jejak Batavia, rentetan fakta yang kita bedah hari ini membawa kita pada sebuah ruang perenungan yang sangat dalam. Mengapa tulisan keliru bertuliskan NV de Boplo di dinding luar? Hingga kesalahan fatal memajang foto gereja lain di website resmi situs bersejarah ini bisa langgang bertahun-tahun tanpa ada yang terusik? Jawabannya adalah karena kita sebagai sebuah bangsa seringkali mengidap penyakit kronis bernama bebal data. Kita adalah bangsa yang gemar merayakan romantisme masa lalu, namun terlalu malas untuk memverifikasi kebenaran faktanya. Kita menutup mata pada kesalahan ejaan dan teledornya manajemen arsip di ruang publik. Seolah-olah sejarah hanyalah komoditas visual dekoratif yang asal terlihat kuno, maka tugas kita merawatnya dianggap selesai. Melihat bagaimana kesalahan internal situs resmi, masjid ditelan mentah-mentah oleh berbagai media nasional, kita mungkin masih bisa mengelus dada sambil memaklumi kemalasan para jurnalis modern. Namun, siapkan diri Anda untuk melihat puncak dari segala ironi penegakan hukum cagar budaya kelas A di negeri ini. Di dalam sebuah video dokumenter akademis UIN Jakarta, pengurus harian Masjid Citmutia secara jujur memaparkan bahwa gedung ini diawasi dengan sangat ketat setiap 3 bulan sekali. Tanpa sepengetahuan pihak masjid, petugas dari Dinas Kebudayaan selalu datang meninjau lokasi untuk memastikan tidak ada perubahan sekecil apapun pada struktur bangunan. Ini bangunan nggak ada yang berubah satupun. Nggak boleh. Jadi Dinas Kebudayaan per 3 bulan sekali ninjau lokasi ini tanpa sepengetahuan kita.
Mari kita gunakan matematika sederhana. Tulisan Salah Kaprah NV The Bowplow itu ditulis kembali sejak tahun 2021. Artinya, hingga detik ini, tahun 2026. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta sudah datang meninjau, memelototi, dan memeriksa dinding gedung ini sebanyak 20 kali. 20 kali peninjauan resmi oleh lembaga negara yang dibayar dengan uang rakyat untuk menjaga keaslian sejarah. Namun hasilnya, tulisan Salah Kaprah Bowplow itu masih bercokol hingga detik ini. Mereka bolak-balik datang hanya untuk memastikan fisiknya tidak dibongkar, namun menutup mata atau mungkin memang tidak paham bahwa substansi sejarah di dinding luar gedung tersebut sudah terpolusi oleh penulisan ejaan yang sepenuhnya keliru. Ketika lembaga negara yang memegang mandat undang-undang justru ikut abai berjamaah, maka kepada siapa lagi kita harus menitipkan kebenaran sejarah bangsa ini? Kelalaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sesuai undang-undang, pelestarian cagar budaya bukan hanya menjaga bentuk fisiknya, tetapi juga merawat nilai, informasi, dan keaslian narasinya. Membiarkan kesalahan tulis antropologis berdasarkan salah kaprah ucapan lokal di dinding bangunan utama adalah bentuk pembiaran terhadap distorsi sejarah yang dilindungi negara. Sungguh, ini adalah sebuah tamparan keras yang memicu rasa malu di dalam dada. Kita harus jujur mengakui sebuah ironi yang getir. Mengapa justru pihak luar, seperti sejarawan asing melalui Lost Jakarta 5 tahun yang lalu, yang harus repot-repot berteriak lantang mengingatkan kekeliruan ejaan ini? Mengapa orang dari seberang samudra yang justru lebih peduli, lebih teliti, dan lebih gelisah menjaga kesucian ejaan cagar budaya kita? Sementara kita, sang pemilik rumah, sang pengelola situs, hingga media-media raksasa nasional, memilih untuk abai, bebal, dan nyaman berdiam diri di dalam pusaran salah berjamaah ini selama setengah dekade. Apakah kita tidak malu ketika orisinalitas identitas sejarah bangsa sendiri harus terus-menerus diselamatkan dan dikoreksi oleh bangsa lain, sementara kita sendiri menganggapnya sebagai hal sepele? Sejarah sebuah bangsa bukan sekadar urusan jualan pariwisata atau estetika bangunan kuno untuk latar belakang foto. Sejarah adalah sebuah warisan estafet kebenaran. Jika hari ini kita memilih memaklumi kebohongan data di dinding publik ini, maka kita sedang melakukan dosa literasi terbesar bagi masa depan. Kita sedang menimbun racun ketidaktahuan yang nantinya akan dipanen oleh anak cucu kita. Jangan terkejut jika puluhan tahun ke depan, generasi penerus kita akan memegang ejaan yang cacat ini. Generasi Alpha, generasi Beta, generasi Charlie, generasi Delta, dan seterusnya. Mereka akan merawatnya dan menyembahnya sebagai kebenaran mutlak yang diwariskan oleh para leluhur. Ingatlah, merawat sejarah dengan cara yang salah sesungguhnya sama saja dengan perlahan-lahan menghapusnya dari peradaban. Masjid Cut Mutia adalah pengingat bahwa waktu tidak pernah benar-benar menghapus masa lalu. Ia hanya melapisinya. Di bawah ubin tempat kita bersujud hari ini, tersimpan jejak langkah para arsitek yang bermimpi membangun sebuah kota taman. Di balik dinding tebal yang membungkam bisingnya Jakarta, kita belajar bahwa sebuah gedung, seperti halnya manusia, punya takdir yang tak terduga. Ia yang bermula sebagai simbol kolonial, kini menjadi tempat berlindung bagi jiwa-jiwa yang mencari kedamaian. Namun, di tengah perubahan itu, janganlah kita abai pada detail, karena dalam setiap huruf yang salah tulis, ada sepotong identitas yang perlahan terkikis. Mari kita mencintai sejarah, bukan hanya dengan mengagumi fisiknya, tapi dengan merawat kebenaran ceritanya. Sebab, jika ingatan kita memudar, maka kota ini hanyalah tumpukan beton tanpa nyawa. Di sini, di bawah bayang-bayang salib Yunani yang kini menghadap Mekah, kita seperti diingatkan bahwa sebuah kota dibangun dari ingatan, dari lorong-lorong tua yang masih menyimpan gema langkah orang-orang yang telah lama tiada, dari dinding-dinding kusam yang diam-diam menjadi saksi pergantian zaman, kekuasaan, dan keyakinan, dan dari keberanian untuk menjaga detail-detail kecil yang sering dianggap tidak penting. Karena ketika sebuah masyarakat mulai kehilangan ketelitian terhadap sejarahnya, maka perlahan ia juga kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Dan mungkin itulah
yang paling menyedihkan. Bukan ketika bangunan tua runtuh, tetapi ketika generasi setelahnya masih melihat bangunannya berdiri, namun tidak lagi memahami apa yang sebenarnya sedang mereka lihat. Sejarahnya perlahan berubah karena kesalahan yang sebenarnya bisa diperbaiki dengan mudah. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesarnya, bahwa ancaman terbesar bagi sejarah tidak selalu datang dari perang atau pembongkaran. Kadang ancaman itu datang dari ketidakpedulian terhadap hal-hal kecil. Karena sebuah kota tidak kehilangan ingatannya sekaligus, namun kehilangannya sedikit demi sedikit. Saya, admin channel Jejak Batavia, sangat menghargai dan menaruh hormat setinggi-tingginya kepada pihak manapun yang telah berinisiatif menghidupkan kembali jejak sejarah di tempat ini. Niat baik untuk menuliskan kembali nama asli entitas masa lalu di dinding bangunan cagar budaya ini adalah upaya merawat ingatan yang patut kita apresiasi. Namun sebuah niat baik sejatinya harus berjalan beriringan dengan akurasi data yang valid. Alangkah indahnya jika penulisan nama tersebut dilakukan dengan ejaan yang benar, bukan ejaan fiktif hasil salah kaprah lidah lokal kita. Ini bukan perkara debat kusir, masalah kurangnya 1 atau 2 huruf. Ini adalah tentang bagaimana kita menjaga marwah dan otentisitas bangunan cagar budaya kelas A. Konsekuensi status golongan A, bangunan ini memiliki tingkat perlindungan tertinggi. Bangunan ini tidak boleh dibongkar, diubah strukturnya, atau diubah bentuk aslinya secara sembarangan. Segala bentuk perawatan harus menjaga keaslian arsitekturnya. Jika tulisan yang salah ini dibiarkan terus menempel secara permanen, kita sedang menjebak generasi penerus dalam sebuah romantisme semu. Kita sedang menyuguhkan kekeliruan sejarah yang perlahan tapi pasti akan mereka anggap sebagai kebenaran mutlak di masa depan. Lewat video ini, Jejak Batavia tidak sedang mencari siapa yang salah. Video ini adalah sebuah alarm keras, sekaligus sebagai undangan terbuka bagi para pemangku kebijakan, sejarawan, dan pengelola cagar budaya di Indonesia. Mari kita bersihkan dinding-dinding sejarah kita dari debu kelalaian literasi. Mari kita kembalikan kehormatan arsitektur bangunan ini, sejalan dengan arsip aslinya. Mari kita gali terus jejak sejarah Jakarta dan luruskan fakta. Sampai jumpa di video Jejak Batavia berikutnya.